Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara ayat Allah yang kembali menggugah kita tentang kehidupan kita yang sekarang ini adalah firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115 yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa kalian diciptakan Allah dalam keadaan sia-sia? Dan apakah kalian pula menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini memberikan dua hal yang sangat penting. Mengingatkan kita kepada dua hal yang sangat penting. Yang pertama, untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah lontarkan pertanyaan, afa hasibatum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian sangka Allah ciptakan kalian dalam keadaan sia-sia? La yu'mar wa la yunha. Tidak diperintah, tidak dilarang. Tidak diberikan beban apapun dalam kehidupan. Sehingga hidup mati-mati. Pertanyaan pertama, maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat, atau Allah jawab dan jelaskan dalam ayat yang sangat jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadaku. Adapun pertanyaan kedua, wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian sangka pula kalian tidak akan dikembalikan kepadaku? Maka kita pun diingatkan Allah bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah karena kita dari Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah, dan hari-hari kita menghadap Allah, hari-hari yang membutuhkan persiapan yang khusus. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kalian akan datangnya hari yang di hari itu kalian akan dihimpun semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu tiap kalian akan disempurnakan, tiap jiwa akan disempurnakan
balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun yang mereka terzalimi dengan pembalasan Allah taala. Hari-hari yang kita akan dihimpun menghadap Allah setelah kita menjalani kehidupan sepanjang hidup di dunia sekarang ini, kita akan dibangkitkan kembali menghadap Allah. Hari-hari yang saat itu persiapan apapun yang Anda siapkan tentang dunia Anda sudah tidak berguna lagi. Hari-hari yang dikatakan Allah, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari-hari harta Anda sebanyak apapun dan anak laki-laki Anda sehebat apapun sudah tidak akan memberikan manfaat kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat yang menyelamatkan pemiliknya dari syirik sehingga dia tetap di atas kehidupan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selamat, hati yang menyelamatkan pemiliknya dari bid'ah sehingga dia tetap di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati yang selamat, hati yang menyelamatkan pemiliknya dari ghaflah, dari kelalaian sehingga dia tetap selalu dalam keadaan sadar dan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati yang yaitu selamat yang menyelamatkan pemiliknya dari lilitan syahwat yang apabila manusia terlilit syahwat maka dia akan senantiasa menentang perintah-perintah Allah. Dan hati yang selamat, jadi selamat dari syubhat yang menyelamatkan pemiliknya dari syubhat yang apabila orang dia terlilit oleh syubhat maka dia akan mendustakan khabar-khabar yang datang dari Allah dan Rasulnya SAW. Hari-hari yang apabila manusia hanya fokus mengumpulkan harta, mengejar kekuasaan, dan mengejar segala pernak-pernik yang berkaitan dengan dunia, maka akan tunggu saatnya dia menyesal dengan penyesalan yang sangat mendalam. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Aduhai, hartaku sebanyak apapun ternyata sudah tidak berguna lagi. Aduhai, kekuasaanku telah hancur binasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kepada kita, hari-hari ini adalah hari-hari kita bersiap-siap. Bersiap-siap menghadap Allah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wahai hamba Allah, bersiap-siaplah kalian, berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi kalian adalah ketakwaan. Ketakwaan kita kepada Allah, bekal yang terbaik untuk menata kehidupan kita di dunia sekarang ini, sehingga menjadi manusia-manusia terbaik dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia-manusia yang hanya akan menghasilkan keberkahan, kebaikan yang banyak karena keberkahan hidup kita hanya dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri itu mereka benar-benar beriman kepada Allah, mereka bertauhid, mereka hanya mengagungkan Allah dan mempersembahkan totalitas ibadahnya hanya kepada Allah, iman yang tidak bercampur dengan kesyirikan, iman yang tidak hanya sekedar polesan zahir iman kemunafikan, tapi iman sejati yang tidak ada keraguan sama sekali. Dan mereka bertakwa kepada Allah, menampakkan alamat zahir orang-orang yang mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kehidupan itu diwarnai dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan, kebaikan yang melimpah dalam kehidupan ini. Akan tapi apabila tidak, maka kehidupan hanyalah kehidupan yang mal'un wa mal'unah, kehidupan yang penuh dengan laknat-laknat Allah, penuh dengan kezaliman-kezaliman, penuh dengan keangkuhan dan kesombongan dan kelupaan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalam muslimin rahimani rahimakumullah, hari-hari yang sekarang kita diingatkan oleh Allah, jangan sampai nanti kita menyesal, akan tapi penyesalan yang sudah terlambat. Wattabi'u
ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayatiyakumul adabu bahtatan wa antum la tash'urun. Ikutilah jalan terbaik, panduan yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, paket antara teori dan praktek. Allah turunkan risalah, Allah turunkan nabinya, menjelaskan risalah sekaligus contoh praktis bagaimana mewujudkan risalah Allah. Itulah jalan terbaik yang Allah ajarkan kepada kita. Jalan yang akan mengantarkan keselamatan dunia kita dan akhirat kita. Sebelum datang adab yang datang dengan tiba-tiba, sebelum datangnya adab yang datang dengan tiba-tiba, dan kalian tidak akan mungkin tertolong lagi ketika telah datangnya adab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingatkan, wahai hamba Allah, seandainya kalian tidak segera kembali kepada Allah, tidak segera mengikuti jalan Allah, apa yang akan Anda tunggu? Apakah yang akan Anda tunggu adalah jeritan-jeritan jiwa, penyesalan-penyesalan yang sudah tidak berguna lagi. Antaqula nafsun ya hasrata ala ma faratu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Apakah Anda akan tunggu, jiwa Anda akan menjerit, menyesal, tapi penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Jeritan jiwa, ya hasrata ala ma faratu fi jambillah. Aduh kenapa dulu aku menyia-nyiakan hak-haknya Allah Ta'ala. Sungguh aku termasuk di antara orang yang melecehkan agama. Au taqul, atau Anda akan tunggu ratapan diri Anda. Law annallaha hadani lakuntu minal muttaqin. Seandainya aku dulu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Au taqul hina tara adab, atau jeritan jiwa Anda tapi Anda telah menyaksikan adab Allah. Apa yang mereka keluhkan? Lau annali karratan fa'akuna minal muhsinin. Seandainya aku dikembalikan sekali lagi ke dunia, pasti aku akan termasuk orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Tapi ini semua ratapan kosong, ratapan yang tidak mungkin akan terwujud bagi dia. Semuanya telah berlalu, dan Allah tegaskan, bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Kata Allah, wahai hambaku, bahkan telah datang kepada kalian petunjuk, telah datang kepada kalian ayat-ayatku, ayat matluwah, ayat yang dibacakan oleh Allah, ayat wahyu, risalah yang disampaikan oleh para nabi, dilanjutkan oleh para ulamanya, sehingga terus berlangsung di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kita. Ayat-ayat kauniyah, bentangan alam semesta yang di depan mata kita, yang semuanya bisa kita lihat, yang Allah memerintahkan kita banyak merenung ayat-ayat kauniyah untuk menimbulkan pengagungan kita kepada Allah, sehingga Allah banyak sampaikan di dalam ayat-ayatnya, wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Semua ini adalah ayat yang mengarahkan kita merenung, melihat dengan pengamatan untuk menghasilkan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah senantiasa juga ingatkan dengan ayat-ayat dan ayat-ayat bala, ayat-ayat bencana. Allah turunkan, Allah berikan pada manusia pelajaran-pelajaran yang mengingatkan dahsyatnya yang akan datang. Gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kemudian erupsi Merapi, yang tidaklah Allah kirim itu semuanya kecuali dalam rangka untuk menimbulkan rasa takut di hati manusia akan datangnya hari yang lebih dahsyat daripada itu. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan tidaklah kami kirim ayat-ayat itu kecuali dalam rangka menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah, kaum muslimin yang mati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita nyesal yang sudah terlambat. Ayat Allah sudah datang pada kita. Sikapilah dengan hati yang tawadhu, hati yang penuh dengan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Jangan sampai kita digertak oleh Allah dengan ungkapan yang menghinakan, bala qad ja'atka ayati. Bahkan telah datang ayatku, wahai hambaku. Akan tapi masalahnya,
fakadzabta biha. Anda dustakan semua ayat yang datang. Wastakbarta, Anda sombong. Wa kunta minal kafirin, dan Anda termasuk orang-orang kafir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirul azim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak seorang pun kita kecuali mengejar kebahagiaan yang hakiki. Tidak seorang pun kita pasti ingin menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat kita. Akan tapi betapa banyaknya orang yang mereka salah langkah. Karena mereka salah membayangkan kebahagiaan. Mereka salah jalan karena tidak tahu hakikat kebahagiaan dan cara untuk menempuh kebahagiaan. Sehingga sebagian orang memandang kebahagiaan seakan-akan fata morgana. Sesuatu bayangan-bayangan palsu yang tidak mungkin dikejar dan bisa didapatkan. Padahal sesungguhnya kebahagiaan bukan fata morgana, bukan bayangan palsu, tetapi kenyataan yang bisa diwujudkan apabila dia benar menempuh jalan, dia tempuh jalannya untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Tidak ada cara untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki kecuali dengan cara menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fitrah kita adalah menghamba. Sebagaimana Allah tegaskan dalam ayat telah kita sampaikan di depan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadaku. Ibadah kepadaku, kata para ulama, para salaf kita memberikan makna liyuwahhiduni, yakni beribadah yang tegak di atas tauhid, ibadah yang diwujudkan dengan mentauhidkan Allah, ibadah yang bersih dari kesyirikan-kesyirikan. Karena tidak setiap orang yang beribadah kepada Allah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Musyrikin Quraisy, mereka beribadah kepada Allah. Mereka berhaji, bahkan mereka tawaf, mereka bahkan bertalbiyah, bahkan talbiyah mereka mirip talbiyah kita, hanya ada tambahan yang fatal. Labbaika la syarikalak illa syarikan huwa lak tamliku huwa ma malak. Ya Allah, aku sambut seruanmu, ya Allah, yang tidak ada sekutu bagimu. Ketika Nabi mendengar orang-orang musyrikin Quraisy talbiyah sampai di sini, cukup. Tapi mereka tambah dengan kalimat illa syarikan huwa lak tamliku huwa ma malak, kecuali syarikat yang kau miliki Allah, yang kau menguasai mereka dan mereka tidak menguasaimu. Mereka menyekutukan Allah dengan tuhan-tuhan kecil, dengan sesembahan-sesembahan kecil, yang mereka semuanya di bawah kendali dan kekuasaan Allah, yang mereka menyekutukan Allah dengan bentuk menjadikan tuhan-tuhan kecil ini, sesembahan-sembahan kecil ini sebagai wasilah, sebagai wasitah, sebagai perantara antara mereka dengan Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan itu hakikat kesyirikannya orang musyrikin Quraisy. Beribadah kepada Allah, enggak cukup beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada Allah membersihkan, memurnikan ibadahnya dari semua jenis kesyirikan, syirkun akbar maupun syirkun asghar. Yang Allah inginkan adalah ibadah yang khalis. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah agama yang murni itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat indahnya Allah ketika memberikan tamsil tentang khalis, yaitu labanan khalisan sa'igan lisyaribin, air susu yang murni, yang lezat untuk diminum oleh orang yang minum. Yang air susu ini, kata Allah, berada dalam saluran di perut binatang antara baina farsin wa damin,
antara saluran kotoran dan saluran darah. Tapi ketika air susu diperas, tidak ada kotoran sedebu pun yang masuk ke susu, tidak ada darah setetes pun yang mencampuri air susu. Air susu yang keluar murni, bersih dari segala macam kotoran campuran yang lainnya. Itulah kemurnian ibadah yang diinginkan oleh Allah. Ibadah yang bersih dari kesyirikan kepada Allah, dari sekutu-sekutu yang mereka menyentuhkan Allah dengan para makhluk, atau memurnikan amal yang bersih dari syirkun ashar, riya, sum'ah dan semisalnya. Ma'asyiral muslimin, ketika Allah memerintahkan kita beribadah kepada Allah, bukan karena Allah butuh kepada kita, maka Allah katakan pula ketika Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak mengendaki rezeki dari manusia, tidak pula makanan. Yang Allah inginkan manusia mereka beribadah dengan memurnikan ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Allah enggak butuh apapun kepada manusia. Bahkan sesungguhnya ketaatan manusia kepada Allah tidak Allah butuhkan. Karena Allah ghaniyun, Allah zat yang makaya, yang tidak membutuhkan apapun dari para makhluknya. Dan manusia ini fakir, yang merasa ini bergantung total mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir mereka di puncak-puncak ketakwaan kepada Allah, semuanya seperti Jibril atau semuanya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan bertambah sedikit pun kerajaanku. Sebaliknya, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir semuanya di puncak kefajiran, di hatinya orang yang paling fajir, semuanya kayak iblis, semuanya kayak Abu Jahal, semuanya kayak Fir'aun, maka tidak akan sedikit pun mengurangi kerajaanku. Allah zat yang maha kaya, yang tidak membutuhkan apapun dari ketaatan kita sekalipun. Demikian pula Allah zat yang maha kaya, ini Allah yang akan mencukupi semua kebutuhan para hamba. Sampai seandainya kata Allah, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla mas'alatin ma naqasa mimma indi illa kama yanqusul mikhyat ida udhilal bahr. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir mereka berdiri di satu lembah, semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap permintaan dikabulkan Allah aku beri. Itu tidak akan mengurangi sedikit pun kekayaanku kecuali seperti berkurangnya air ketika jarum dicelupkan ke lautan. Ma'asyiral muslimin, ibadah sesungguhnya kebutuhan kita. Karena kita fakir, kita ini kere, kata orang Jawa, kita mutlak membutuhkan Allah. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian orang-orang yang fakir, yang total mengharap kepada Allah, yang total bergantung kepada Allah, dan Allah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Manusia tidak akan bahagia dengan kebahagiaan yang hakiki kecuali dia menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan bukan diraih dengan harta yang melimpah. Kebahagiaan bukan diraih dengan jabatan yang tinggi. Kebahagiaan tidak diraih dengan ketenaran nama. Tapi kebahagiaan diraih dengan dia manusia tunduk, patuh, menghamba kepada Allah Ta'ala. Dan wahai hamba Allah, ketahuilah, ketika kita tidak menghamba kepada Allah, jangan anda bayangkan bebas, kita akan masuk dalam perangkap yang lebih buruk lagi, yang sangat buruk, yaitu penghambaan kepada nafsu dan syaitan. Kata Imam Ibnu Qayyim, harabu min riqil ladzi khuliqullah fabulu fi riqi nafsi wa syaitan. Atau kama qala, ketika manusia mereka lari dari menghamba kepada Allah, yang menghamba kepada Allah ada fitrah manusia diciptakan, maka dia akan masuk dalam penghambaan kepada nafsu dan syaitan. Dan tidak ada ceritanya sepuas apapun manusia mendapatkan nafsunya,
Sehingga ini setenggelam apapun manusia menjadi budak syaitan, yang mereka berbahagia dengan menjadi budak-budak nafsu maupun budak-budak syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan dalam hati kita kesadaran penuh untuk memperhatikan agama kita, karena agama kita modal utama kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, taufik ilmu dan amal untuk senantiasa istiqamah hingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah dan dipanggil Allah dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.